Halo teman-teman, selamat siang. Pada siang hari ini, aku ada di depannya stasiun Purwokerto. Pada hari ini adalah tanggal 24 Juni 2021. Ini adalah H-1 launchingnya kereta api Baturaden Express. Kereta api Baturaden Express itu merupakan kereta api yang memiliki rute antara Purwokerto menuju ke Bandung ataupun sebaliknya, teman-teman. Sebelum aku naik kereta api Baturaden besok pagi, aku akan melakukan tes genus dulu untuk memastikan aku terbebas dari COVID-19. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam. Stasiun Purwokerto. Stasiun yang berlokasi di Jalan Stasiun Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas ini boleh dibilang merupakan stasiun teramai yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penumpang yang naik turun di stasiun ini, teman-teman. Asri, bersih, dan megah adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan stasiun ini. Kok kayaknya ada salah satu sudut stasiun yang cukup menarik perhatianku nih. Ternyata bangunan yang terletak di ujung utara peron 1 stasiun Purwokerto bagian timur ini adalah ruang tunggu baru untuk penumpang dengan keberangkatan dari stasiun ini. Kalau ku lihat-lihat, fasilitas di gedung ini cukup lengkap, teman-teman. Di antaranya ada pendingin ruangan, toilet yang bersih, dan ruang tunggu dengan kursi yang cukup banyak. Oh iya, di antara bangunan baru dan bangunan lama stasiun ini, ada sebuah taman yang ternyata digunakan untuk pembatas kedua bangunan tersebut. Hehehe, unik juga ya. Ternyata tempat antigen dan genus di stasiun Purwokerto itu ada di pintu bagian barat, teman-teman. Nah, tadi itu aku datangnya dari pintu timur. Dan kalau teman-teman mau genus di stasiun Purwokerto ini, aku saranin langsung aja menuju ke pintu bagian barat ini. Isi Pak, mau daftar genus untuk kereta api Baturaden Express besok pagi. Besok pagi ya. Ya. Ini antriannya mas. Nanti masnya diisi aja dulu Ya. di sebelah sini. Nanti pembayarannya sudah kena di loket 9. Oke. Isi Pak, ini mau antri buat genus, tes genus. Oke, langsung saja ke loket 9 atau 10. Masuk loket 9 10 ya? Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Kenapa kok aku naik keretanya besok tapi genusnya sekarang? Jadi gini, genus itu kan berlakunya 1 kali 24 jam. Jam operasional dari antigen dan genus yang ada di stasiun Purwokerto ini itu mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan kereta yang akan aku naiki besok itu berangkatnya jam 5:40, sehingga waktu kita genus sebelum berangkat hari H itu layanannya masih belum buka, layanan untuk genus. Makanya aku tes H-1 yang kalau dihitung-hitung itu dari genus ini hasil keluar ini sama besok aku boarding itu belum ada 24 jam sehingga masih berlaku suratnya, teman-teman. Di sini tuh ada 2 pilihan. Yang pertama antigen dan genus. Kalau genus itu harganya Rp30.000, itu berlakunya 1 kali 24 jam. Tapi kalau antigen itu berlakunya 3 kali 24 jam dengan harga Rp85.000 saja. Buat teman-teman yang dalam kurun waktu 3 hari ke depan itu ada sering naik kereta lebih dari sekali, biar nggak ribet genus bolak-balik, mendingan aku saranin antigen. Tapi kalau cuman sekali, itu aku saranin pakai genus saja karena yang pertama murah dan yang kedua lebih praktis. Hasilnya udah keluar dan alhamdulillah negatif dan besok bisa joyride kereta api Baturaden. Keluarnya ini dari tes sampai keluar itu kurang lebih sekitar 5 menitan. Tapi kalau teman-teman tes di hari H keberangkatan, aku saranin mendingan 2 jam sebelum keberangkatan harus sudah ada di stasiun. Karena apa? Untuk menghindari apabila antri, teman-teman. Ini kan kebetulan tadi aku sepi banget. Belum ada penumpang yang akan genus. Tapi kalau menghindari keramaian atau menghindari padatnya antrian sehingga jadwal genusnya agak lama dan takutnya nanti ketinggalan kereta, mendingan 2 jam sebelum keberangkatan teman-teman udah di sini untuk tes genus. Sekarang jam 5 tepat, aku berada di hall utamanya stasiun Purwokerto
di pintu bagian timur. Aku akan naik kereta api yang ini akan dilonceng, yaitu kereta api Baturaden dengan tujuan ke Bandung via Cikampek Cirebon. Sebelum berangkat, aku harus mencetak tiket terlebih dahulu. Ketika boarding, yang dipersiapkan apa aja? Ada 3. Yang pertama, kartu identitas, bisa berupa KTP, SIM, dan lain sebagainya, dan yang masih berlaku. Lalu yang kedua, yaitu tiketnya sendiri, teman-teman. Dan yang ketiga, yaitu surat yang menyatakan bahwa kita bebas dari COVID-19, seperti genos, antigen, atau swab PCR, terserah. Untuk masalah cetak tiket seperti ini, sebetulnya bisa saja dua cara. Yang pertama, cetak fisik, dan yang kedua, cetak elektronik, teman-teman. Kenapa kok aku lebih memilih ke cetak fisik? Karena biar ada kenang-kenangannya. Ini adalah kereta yang jalannya perdana, dan aku harus ada bukti fisik kenangannya seperti ini. Mungkin sekitar 10 menit lagi akan diadakan acara seremonial launching dari kereta api Baturaden Express ini. Lokomotif yang akan berdinas perdana kereta api Baturaden Express dari stasiun Purwokerto. CC 206-1333, tipe induknya Cirebon. Wah, ini kalau tipe induknya PWT lebih cakep lagi nih, soalnya keretanya sendiri yang bawa anak sendiri. Ini anak Cirebon yang bawa nih. Persiapan beberapa pejabat KAI dan pejabat daerah untuk meresmikan kereta api ini. Nah, biasanya kalau peresmian itu pasti ada bunganya di depan. Unik ya. Mumpung keretanya masih sepi, yuk kita masuk dulu untuk naruh tas. Aku pengen tahu interior dari kereta api eksekutifnya KA Baturaden ini. Yuk. Wah, keren banget ini keretanya. Ini adalah kereta eksekutif 1 KA Baturaden yang posisinya persis di belakang lokomotif. Dan ini adalah kereta yang jendelanya model pesawat. Keren banget kan? Jadi menambah kesan mewah dan elegan gitu kalau kacanya kaca pesawat kayak gini. Aku tadi duduk di nomor berapa ya? Eksekutif 111A di sini. Bangku yang akan aku duduki selama kurang lebih sekitar 6,5 jam menuju ke Bandung. Selamat datang dalam acara launching kereta api Baturaden Express. 3, 2, 1. Dan dengan demikian sekalian, kereta api Baturaden Express telah resmi beroperasi. Dan selamat dulu selanjutnya dari Kepala Stasiun Purwokerto. Pukul 5:40 waktu Indonesia Barat, kereta api Baturaden Express tepat diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Purwokerto. Dan sekitar 15 menit kereta ini berjalan, tepatnya di lintas antara stasiun Purwokerto hingga Bumi Ayu. Penumpang kereta ini dimanjakan oleh keindahan pemandangan Pegunungan Slamet di pagi hari. Asli ini cakep banget pemandangannya. Pelanggan yang kami hormati, Kita baru saja melewati jembatan Saka 6 yang dulu Saka Libel.
Berarti sebentar lagi kita akan berhenti di stasiun Bumiayu. Sudah sampai di stasiun Bumiayu. Stasiun yang bawahnya sejuk banget ini karena itu udah pegunungan Gunung Selamet. Oke, ini dia pemberhentian pertama KA Baturaden Express teman-teman. Stasiun Bumiayu yang berada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di stasiun ini penumpang yang naik ataupun turun jumlahnya cukup banyak. Makanya nggak heran juga kalau beberapa KA tujuan Jogja, Jakarta, Semarang, Surabaya dan beberapa kota lainnya juga berhenti di stasiun Bumiayu ini. Kalian juga bisa cek di aplikasi KAI Akses kereta apa aja yang berhenti di stasiun Bumiayu ini. Fasilitas di stasiun Bumiayu ini boleh dibilang cukup lengkap loh. Ada toilet, musola, dan ruang tunggu penumpang yang bersih dan nyaman. Pemberhentian kedua kereta api Baturaden di daerah operasi 5 Purwokerto ini yaitu ada di stasiun Prupuk teman-teman. Lokasinya di pinggir jalan raya utama Bumiayu Pejagan. Stasiun Utara Daop 5 Purwokerto ini merupakan percabangan antara jalur kereta api Cirebon Prupuk dengan jalur Tegal Prupuk. Kereta api yang berhenti di stasiun Prupuk ini juga lumayan, ada beberapa tujuan. Teman-teman bisa cek di aplikasi KAI Akses. Stasiun kecil yang cukup asri, dan aku itu bingung di stasiun Prupuk ini tuh kalau biasanya kalau kita dari arah Purwokerto menuju ke Jakarta itu kalau arahnya maju kereta itu kan ke barat ya, kalau di Prupuk itu beda, ke sana tuh malah ke timur dan ke sana itu malah ke barat arah Jakarta. Setelah aku lihat di peta antara Purwokerto, Bumiayu, Prupuk itu jalur kereta itu melingkari Gunung Selamet teman-teman, dan pas di Prupuk ini pas berbalik arah gitu. Dalam perjalanan kereta api Baturaden itu berhenti di stasiun Bumiayu, Prupuk, Cirebon, lalu stasiun Jatibarang, Cikampek, Purwakarta, dan berakhir di stasiun Bandung. Dengan adanya kereta api Baturaden ini akan menambah pilihan masyarakat Banyumas dan sekitarnya yang hendak bepergian menuju ke Bandung. Selama ini masyarakat Banyumas dan sekitarnya kalau mau ke Bandung naik kereta itu pilihannya cuma satu teman-teman, yaitu kereta api Serayu. Nah, kereta api Serayu itu merupakan kereta api kelas ekonomi dengan rute Purwokerto, Kroya, Maos, Banjar, Tasik sampai ke Kiara Condong, Bandung. Apa sih yang membedakan kereta api Baturaden ini dengan kereta api Serayu? Yang pertama dari kelasnya. Kereta api Baturaden ini membawa dua kelas dalam setiap perjalanan, yaitu kelas eksekutif dan kelas bisnis. Lalu yang membedakan lagi selain dari kelasnya antara kereta Serayu dengan kereta Baturaden ini, yaitu juga jalurnya teman-teman. Kereta ini tuh melewati jalur utara, sedangkan kereta api Serayu itu melewati jalur selatan. Untuk harga tiket kereta api Baturaden Express ini itu mulai eksekutif itu mulai dari 160.000 dan kelas bisnis itu mulai dari 130.000 rupiah. Murah banget teman-teman. Tiketnya bisa teman-teman beli di aplikasi KAI Akses atau channel eksternal kereta api lainnya. Dan udah berjalan langsung dari stasiun Cirebon Pejagan, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki stasiun Cirebon.
Nah, stasiun Cirebon ini nanti kurang lebih berhentinya sekitar 5 menitan kalau nggak salah. Cukup lama kok karena pergantian masinis dan juga pergantian kondektur. Waktu 5 menit kita gunakan untuk foto-foto di depan karena ini kan kereta eksekutif 1 ya, deket sama lokomotif. Lokomotifnya dihias teman-teman. Ada yang cegat hari itu. Fasilitas apa aja sih yang didapat ketika kita naik kereta api kelas eksekutif ini? Jadi ketika kereta berangkat sekitar ya 5 menit dari stasiun Purwokerto, kita akan dapat health ticket seperti ini. Ini isinya masker sama tisu basah. Karena ini tadi itu launching perdana, penumpang dapat bingkisan dari kereta api seperti ini. Isinya apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Tuh, kita dapat jam dinding teman-teman. Ada kaos. Kaosnya ukuran M. Muat nggak aku ya? Ada tumbler, topi. Yang terakhir itu kita dapat payung. Kereta yang aku naik ini yaitu K1 08209. Nah, ini kereta kelas eksekutif yang jendelanya bentuknya kaca pesawat seperti ini teman-teman. Untuk kapasitas di kereta eksekutif ini yaitu 50 penumpang. Tapi di kala pandemi seperti ini, kapasitas atau okupansi dari kereta eksekutif ini dikurangi dari 100% menjadi ke 70%. Tujuannya untuk membatasi jarak antar penumpang, menjaga social distancingnya teman-teman. Lalu kita dapat seat seperti ini. Seatnya ini cukup nyaman, yang juga bisa direbahkan dengan menarik tuas ini. Yang artinya ini juga reclining seat. Di sini ada colokan listrik, kaca, ini ada gantungan. Lalu di atas itu ada kompartemen atas yang bisa untuk menaruh barang. Kereta ini tentunya ber-AC, ada hiburan TV depan belakang. Untuk faktor keamanan juga disediakan CCTV, pengharum ruangan, dan ada toilet di setiap ujung dari kereta eksekutif ini teman-teman. Di bagian sini itu ada sesuatu yang tersimpan. Kalau kita buka, nah ini isinya ada meja yang fungsinya kalau kita makan itu bisa ditaruh di sini makanannya. Atau kalau teman-teman mau bawa laptop, mau ngerjain tugas di kereta, tinggal taruh sini. Bisa. Dari kereta kelas eksekutif, kita sekarang coba lihat kereta kelas bisnisnya KA Baturaden ini. Sekarang aku berada di K20827 dengan kapasitas 64 tempat duduk. Sekarang sudah lepas dari stasiun Jatibarang dan akan menuju ke stasiun Cikampek. Kan jaraknya dari dua stasiun itu kan cukup jauh ya, perjalanan aja kurang lebih 1 jam. Aku sempatin untuk nyoba di kereta kelas bisnisnya. Kalau dibilang kursinya empuk enggaknya, ini kalau aku bilang lebih empuk dari kelas eksekutif. Ya cuman
isinya tuh lebih banyak daripada kereta api kelas eksekutif. Bahkan teman-teman loh, asli empuk banget. Kalau kereta eksekutif sama bis itu sama, jadi jalannya atau hadapnya itu searah dengan laju kereta. Ternyata di kelas bisnis rame ini sama teman-teman dari Daop 5, Sport 5 ya? Mantap. Mantap, Ketemu lagi, Mas. Ketemu lagi. Subscribe ya. Ya. Subscribe Garda. Ya. Di siapa? Dimas ya? Mas Menugra. Dimas Menugra. Oke. Ini Kan berarti di YouTube-nya juga Mas Yuda. apa? Prayuda. Apa? Prayuda Setionugroho. Oke. Ini nanti berarti PP. PP. Berarti Temenin kita Mas Dito. PP bareng ya? Ngawal. Oke, siap. Enak gak? Hasilnya dingin gak? Hasilnya dingin. Oke. Enak eksekutif apa bisnisnya? Ya tetap eksekutif toh ya. Untuk kecepatan operasional kereta api Batu Raden ini itu kecepatan maksimalnya 100 km per jam. Kita dari depan dan belakang itu rata-rata trademarknya trademark E, yang artinya di batas kecepatan maksimalnya yaitu 100 km per jam. Walaupun yang di depan sana itu keretaku yang eksekutif 1 itu dia trademarknya trademark F, yang artinya kecepatannya bisa maksimal hingga 120 km per jam. Tapi kan teman-temannya yang di belakang itu trademark E, maksimal 100. Jadi ikut yang teman-teman di belakang 100 km per jam, teman-teman. Nah, ini akan memasuki stasiun Cikampek, teman-teman. Stasiun ini merupakan stasiun percabangan menuju ke arah Bandung. Nah, ini rel ini nanti menuju ke arah Bandung dan kita akan melewati rel ini. Jadi nanti keretanya akan bergerak ke sebaliknya, teman-teman. Oke teman-teman, ini udah sampai di stasiun Cikampek dan ini lokomotifnya akan dicopot. Nanti akan berpindah ke ujung paling sono. Nah, ini tadi adalah kereta eksekutif 1 yang awal mulanya tadi di depan, nanti dari Cikampek sampai Bandung jadi kereta paling belakang. Nah, itu adalah dipasangi warna merah, itu adalah semboyan 21, teman-teman. Semboyan 21 merupakan semboyan yang menandakan bahwa itu adalah akhir dari rangkaian kereta. Kalau malam tuh biasanya ada lampu gini warnanya merah. Kalau siang dia pakai itu kayak plat gitu, warnanya merah juga. Nah, ini tadi yang aku bilang trademark, teman-teman. Ini rata-rata kereta ini trademarknya E, yang artinya maksimal berjalan hanya 100 km per jam. Oh, soalnya juga kereta makanya trademark E. Dan yang beda itu di keretaku. Nah, kereta eksekutif 1 ini trademarknya F sendiri. Walaupun ini trademarknya F, tapi kalau teman-temannya ini E semua, jadi dia harus ikut kecepatan yang di belakang ini. Stasiun Cikampek ini merupakan stasiun yang cukup padat, teman-teman, karena dari arah Jakarta mau ke Cirebon, Surabaya lewat sini. Tapi kalau mau ke Bandung, arah Bandung lewat sini. Ini keretanya rame banget. Dan stasiun ini merupakan stasiun pulau, yang artinya apa? Sana ada jalur, sini ada jalur, dan di tengah-tengahnya ini stasiunnya. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
Ini kereta api Baturaden udah ngelewatin stasiun Maswati. Berarti sebentar lagi kita akan melewati terowongan Sasak Saat. Nah, terowongan Sasak Saat ini merupakan terowongan terpanjang aktif yang ada di Indonesia, teman-teman. Panjangnya kurang lebih sekitar 900 berapa, hampir 1 km kok. Sekarang kita ngelewatin jembatan Cirangrang dan sebentar lagi kereta ini akan belok ke kanan dan akan melewati jembatan terpanjang aktif yang ada di Indonesia, yaitu jembatan Cikubang. Posisinya itu berada di dekatnya atau bersebelahan dengan tol Cipularang. Nah, seperti ini. Alhamdulillah teman-teman, tepat pada pukul 12:09 kereta api Baturaden Express ini tiba di stasiun besar Bandung. Wah, perjalanan yang sangat menyenangkan dari tadi pagi sampai siang ini kita disuguhi pemandangan yang indah banget. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.